Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat at-talabah wat talibat rahimani wa rahimakumullah wa azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa bermajlis pada kesempatan kali ini di masjid kita ini. Berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar majlis kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, dan Allah jadikan kita yang ada di majlis ini adalah orang-orang yang selalu didoakan oleh para malaikat dengan kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang azkar al-masa, zikir untuk petang hari. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang waktu zikir petang. Waktu melaksanakan zikir petang yaitu dari terbenamnya matahari sampai datangnya waktu isya, yaitu sampai hilangnya mega merah, ya, yang menandakan itu datangnya waktu isya. Jadi untuk memudahkan pemahaman, waktu zikir petang adalah waktu antara adzan maghrib dan adzan isya. Hanya saja antara adzan dengan salat maghrib, para salaf kita biasa menggunakan untuk istighfar, untuk doa, dan yang semisalnya. Setelah itu ditegakkan salat maghrib. Habis salat maghrib adalah zikir setelah salat maghrib. Nah, waktu yang tepat adalah setelah zikir, selepas salat maghrib sampai datangnya waktu isya. Naam. Kemudian yang perlu ditambahkan, zikir pagi dan petang yang sudah kita bahas. Zikir pagi selesai. Di mana yang paling afdal untuk ditunaikan zikir ini? Di masjid atau di rumah? Mana yang lebih afdal, yang lebih utama, ditunaikan di masjid atau ditunaikan di rumah? Al-jawab, jawabnya adalah fil baiti afdal li amrayni. Ditunaikan di rumah itu lebih utama dengan dua alasan. Jadi zikir as-sabah ataupun zikir al-masa itu lebih utama, lebih afdal dikerjakan di rumah kita masing-masing karena dua alasan. Alasan pertama, annal ahaditha al-waridata fiha annal ahaditha al-waridata fiha lam yakun say'an minha fil masjid wa innama huwa fil bait. Bahwasannya
hadis-hadis yang datang tentang zikir pagi dan petang itu semua tidak ada yang menunjukkan afdolnya ditunaikan di masjid, tapi semua mengindikasikan atau mengisyarahkan bagusnya dan afdolnya ditunaikan di rumah. Ini alasan pertama. Jadi alasan pertama adalah apa? Dalil hadis-hadis tentang zikir pagi dan petang itu tidak ada satupun darinya yang menjelaskan itu ditunaikan di masjid afdal. Ya, innama huwa fil bait. Ya, yang tepat, yang afdal ditunaikan di rumah. Ini alasan pertama dari sisi dalil-dalil yang datang dengannya. Ya. Kemudian alasan yang kedua, kenapa afdalnya di rumah? Anna ratibatas salati wa hiya afdalul a'mal ba'dal fariidah takunu fil bait. Ini saya nukil dari penjelasan muallif sendiri ya dalam syarahnya. Bahwasannya salat sunnah rawatib yang itu merupakan paling utamanya amal setelah yang fardu, dari salat setelah salat fardu, maka salat sunnah rawatib itu termasuk paling afdalnya amal setelah salat fardu. Itu saja afdalnya dikerjakan di rumah. Ya, afdalus salat fil bait illa al-fariidah. Jadi paling afdalnya salat itu dikerjakan di rumah, kecuali kalau salat fardu bagi laki-laki. Jelas? Wa kadzalikal adzkar ar-ratibah. Demikian juga zikir-zikir yang rutin fis sabah wal masa, baik di pagi maupun di petang. Jadi afdalnya sesuatu yang sifatnya rutin. Kalau yang paling afdal sesuatu yang rutin itu adalah salat rawatib, itu saja utamanya dikerjakan di rumah, maka demikian juga zikir pagi dan petang takunu fil baiti afdal, itu di rumah lebih utama. Apa tidak boleh kalau ditunaikan di masjid? Boleh. Bahkan di selain masjid ataupun di rumah boleh. Barangkali segera berangkat ke pasar, tapi waktunya masih, kalau pagi misalkan, ditunaikan di situ tidak apa-apa. Cuman yang afdal dikerjakan di rumah, di luar masjid, ya, supaya rumah kita juga ada bagian dari apa? Zikrullah. Karena Nabi SAW melarang kita menjadikan rumah kita itu kuburan. Ya, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Tidak ada qiraatul Quran, tidak ada salat, tidak ada zikrullah. Mathalul baitil ladzi yuzkaru fihi Allah subhanahu wa ta'ala wa masalul baitil ladzi la yuzkaru Allahu fihi kama salil hayyi wal mayyit. Perumpamaan rumah yang ada di dalamnya zikrullah dengan rumah yang tidak ada zikrullah itu seperti mati dan hidup. Jadi rumah kalau nggak ada zikrullah, nggak ada salat, nggak ada qiraatul Quran, itu sama saja dengan apa? Kuburan. Mayitnya ya antum, kan gitu ya, penghuni rumah tersebut. Jangan sudah kayak kuburan malah diisi maksiat, isinya patung, gambar-gambar makhluk bernyawa, musik. Nah, ini rumah nggak ada keberkahannya. Ya, biar mewah, kalau nggak ada isinya, yaitu zikrullah dan salat, tidak ada qiraatul Quran di dalam rumah tadi, itu kuburan yang mewah. Ya, maka dijaga rumahnya supaya berkah, sehingga keributan dalam rumah tangga, pertengkaran anak,
atau kerusakan moral, akhlak, itu bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita jaga rumah tangga kita ini. Kalau suami diem, istri diem, anak diem, artinya tidak baca Quran, tidak berzikir, ya. Terus diapakan rumahnya itu? Dibangun mewah-mewah, megah-megah, tapi tidak ada zikrullah, tidak ada qiraatul Quran, tidak berkah rumahnya. Ya, nah, baik. Jadi boleh ditunaikan di masjid, boleh. Cuman yang afdal di mana? Di rumah. Illa man baqiya fil masjidi ila inqidha'i waqti hadhil adhkar. Kecuali orang yang akan berdiam di masjid sampai selesainya waktu zikir tersebut, maka afdalnya di masjid. Barangkali habis subuh dia ingin berdiam diri di masjid sampai terbitnya matahari, maka afdal dia tunaikan zikir saat itu, karena begitu menunggu keluar masjid sudah habis waktunya. Kecuali bagi orang yang ingin baqa fil masjid, ba'da salat maghrib dia tidak ingin pulang, berdiam di masjid sambil menunggu salat isya, maka yang afdal dia tunaikan zikir di masjid, karena dia menghabiskan waktu zikir tersebut di dalam masjid. Jelas ya? Nah, itu terkait dengan waktu berzikir pagi dan petang. Baik, kembali ke zikir petang khusus yang kemarin kita sudah bahas. Ingat, waktu zikir petang maghrib, adzan maghrib sampai adzan isya. Adzan maghrib sampai adzan isya. Ya. Habis salat maghrib, kemudian zikir selepas salat fardu maghrib. Habis zikir selepas salat maghrib, kemudian disambung dengan zikir al-masa, zikir petang. Ya, jadi waktunya singkat, maka dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, ini ada nilai perjuangan untuk menghafal. Kalau kita hafal, waktu akan termanfaatkan dengan baik. Ya, nah, mengingat fadilah zikir, pentingnya berzikir mengingat Allah, sampai Nabi perumpamakan antara orang yang zikir dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Maka ini luar biasa, dan tidak ada amalan yang lebih mulia daripada apa? Zikrullah. Ya, nah, kemudian qala al-musannif waffaqahullah, berkata al-musannif waffaqahullah, ini zikirnya. Ya, saya bacakan zikirnya. Zikir petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sekali. Ini saya baca bukan harus urutan seperti ini, tapi kita ikuti apa yang disusun oleh al-muallif hafidhahullah ta'ala. Jadi zikir pertama yang disebutkan oleh muallif, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Catatan untuk zikir ini, kalau yang membaca zikir ini adalah seorang wanita, maka dia ganti salah satu lafadznya. Kalau wanita, dia katakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana amatuka. Kalau laki-laki, wa ana abduka. Kalau perempuan, wa ana amatuka. Wa ana amatuka. Budak perempuan, budaknya Allah, kita ini budaknya Allah ya, hamba perempuannya Allah, itu bahasa Arabnya amatun.
Hamba laki-lakinya Allah abdun. Maka kalau laki-laki wa ana abduka, kalau perempuan wa ana amatuka. Jelas ya? Satu kali dibaca. Nah ini sama, pagi, petang sama, bersekutu. Kemarin ada 8 zikir ya yang bersekutu. Ini yang pertama. Jadi zikir pagi juga itu, zikir petang juga itu. Kemudian yang kedua, qala al-musannif wafaqahullah, berkata musannif, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Marrah wahidah, sekali, dibaca sekali. Pagi petang sama ya. Pagi juga baca itu, petang juga baca itu. Berarti zikir ini bersekutu antara pagi dan petang ya. Naam. Kemudian yang ketiga, zikir yang ketiga, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Saya ulangi, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hfadhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzu bi azmatika an ughtala min tahti. Marrah wahidah, sekali dibaca. Ini juga bersekutu antara zikir pagi dan zikir petang, sama lafadznya tanpa ada perbedaan. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hfadhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzu bi azmatika an ughtala min tahti. Sekali baca. Ya, insyaallah rata-rata sudah hafal ini ya, rata-rata. Kecuali yang tidak rata. Nah, zikir yang ketiga itu. Zikir yang ketiga itu tadi yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah taala. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan Allahumma alimal ghaibi was syahadah fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi. Allahumma alimal ghaibi was syahadah fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa ant a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi. Catatan, ini sekali baca. Catatan kemarin pada zikir pagi bisa dibaca a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi dengan mensukun ra, atau a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syarakihi. Ada dua bacaan, boleh wa syirkihi, boleh wa syarakihi. Kalau syarakun ra-nya di fathah artinya habailus syaitan. Jadi jerat-jeratnya syaitan. Di antara jerat syaitan yang paling besar adalah syirik. Ada syirik, ada bid'ah, ada maksiat, ada dosa-dosa kecil dan seterusnya. Ya, kalau dibaca wasirkihi berarti menyebut salah satu dari jerat-jerat syaitan yang paling besar, yaitu apa?
asyirku billah, kesyirikan, ya. Nah, jadi itu catatannya kemarin seperti itu. Allahumma alimal ghaibi was syahada fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa an a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi, boleh, wa syarakihi, boleh. Dibaca sekali pagi, sekali zikir petang sekali. Nah, itu zikir yang keempat, ya. Yang keempat yang disebutkan oleh al-muallif. Kemudian berikutnya zikir petang, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan, salasa marratin, 3 kali, dibaca 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Catatannya, riwayat yang sahih zikir ini dengan lafaz wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Riwayat yang rasulan itu tidak sahih, maka diikuti lafaz yang Rasulullah SAW datang dengannya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahih nabiyyan. Adapun yang wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan itu riwayatnya tidak sahih alias dhaif, riwayatnya dhaifah, maka ditetapi riwayat yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti kemarin yang kita sudah sampaikan di zikir pagi, ya. Dibaca 3 kali. Dibaca 3 kali. Dan zikir ini juga zikir mendengar azan, ya. Allah jamin dia surga bagi orang yang mengucapkan zikir ini kalau dia mendengar azan dalam lafaz 2 kalimat syahadat. Ya, perbedaan ulama, ada yang menyatakan dibaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan itu setelah syahadatut tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini tempat pertama yang dipilih oleh ulama. Seperti Syekh Ibn Baz menunjukkan tempatnya di situ. Atau selepas adzan, selesai adzan seluruhnya, baru doa menjawab adzan, terus doa setelah adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmud alladzi wa'adtah. Baru raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Maka janji yang dijanjikan adalah apa? Surga. Masuk surga. Dibaca. Nah, baik. Itu zikir pagi dan petang. Dibaca berapa kali? 3 kali. Pagi petang 3 kali. Pagi 3 kali, petang 3 kali. Tapi kalau selepas adzan sekali. Ya, nah. Baik, kemudian zikir berikutnya yang keenam yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah taala, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, salasa marrat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, 3 kali dibaca setiap pagi dan petang. Ini masih bersekutu loh, zikir bersekutu antara pagi dan petang sama, ya. Nah,
Jadi yang ke berapa? Ke-6 apa ke-7? Ke-6. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dibaca 3 kali. Berikutnya, zikir petang berikutnya yang juga bersekutu dengan zikir pagi adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asra marrat. Dibaca 10 kali. Dan ini bukan zikir selepas salat fardu. Zikir kalimat tauhid ini selepas salat fardu hanya dibaca sekali setiap habis salat fardu. Kalau zikir pagi dan petang 10 kali. Kalau zikir bebas harian 100 kali. Jadi beda. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau yang paket zikir setelah salat fardu dibaca sekali. Cuman ada lafaz tambahan di sana. Allahumma la mani lima ataita wa la mu'tiya liman mana'ta wa la yanfa'u dzal jiddi minkal jad. Ya. Atau la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, itu kalau zikir selepas salat. Adapun zikir pagi dan petang La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ya. Nah, tadi sudah dibaca belum? Belum. Nah, sudah luput ini ya. Besok dibaca. Baik. Kemudian berikutnya zikir petang yang ke 7 8 yang ke 8 subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi minimal dibaca 100 kali dan boleh ditambah sekehendaknya karena ada izin dari syariat untuk menambah. Ya, makna menambahnya ada 2 macam. Satu ditambah dari jenis zikir itu sendiri, berarti subhanallah wa bihamdi 100, 105, 110, 120, satu jenis zikir. Itu makna menambah yang pertama. Makna menambah yang kedua, subhanallah wa bihamdi dibaca 100 lalu ditambahi dengan zikir yang lain bebas. Jelas ya? Misalkan subhanallah bihamdi sudah 100, terus dia mau zikir misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Ya. Jadi makna menambah yang diizinkan oleh syar'i, kemarin sudah kita bahas di zikir pagi, itu satu menambah dari jenis lafaz zikir itu sendiri. Berarti subhanallah bihamdi 100 lebih ditambahnya. Jelas? Makna menambah yang kedua dibaca subhanallah bihamdi 100 lalu ditambah dengan lafaz zikir yang lain bebas. Ya. Dan fadilahnya besar. Dah itu 8 zikir. 8 zikir yang bersekutu tanpa ada perbedaan baik lafaz ataupun jumlah membacanya antara zikir pagi dan zikir petang. Jadi sama. Begitu hafal zikir pagi, maka 8 zikir petang sekaligus juga dihafal. Nah, diulangnya sama antara pagi dan petang, ini menunjukkan keutamaannya yang sangat besar. Karena sesuatu yang satu lafaz kemudian Allah perintahkan untuk mengulang di beberapa tempat, itu menunjukkan keutamaan. Jelas ya? Pagi zikirnya yaitu, sore petang zikirnya juga itu.
Ini menunjukkan keutamaannya. 8 zikir pertama yang disebutkan oleh al-muallif. Kemudian yang ke-9. Zikir yang ke-9. Allahumma bika amsayna. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Dibaca sekali. Ya. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Ini zikir pertama yang sama antara zikir pagi dan petang. Zikir yang ke-9 ini sama antara zikir pagi dan petang secara asalnya, cuman dirubah, ada perubahan sedikit. Kalau pagi dahulukan fi'il al-isbah. Jadi kalau sore tadi Allahumma bika amsayna wa bika asbahna, kalau pagi Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Ini pertama catatannya. Lanjut, wa bika nahya wa bika namutu tanpa ada perubahan. Kalau pagi wa ilaikan nusur, kalau petang wa ilaikal masir. Bedanya itu. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Kalau pagi Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Pagi asbahnya dulu, baru amsayna. Terakhir wa ilaikan nusur. Kalau petang amsayna dulu, baru asbahna. Terakhir wa ilaika al-masir. Jelas ya? Nah, kemudian berikutnya, zikir yang bersekutu berikutnya, muallif menyatakan amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Dibaca berapa kali? Sekali. Marrah wahidah. Ini juga zikir yang bersekutu secara asal antara pagi dan petang. Cuman ada perubahan sedikit menyesuaikan waktu. Kalau pagi pakai fi'il asbaha, maka kita baca kalau pagi asbahna wa asbahal mulku lillah. Satu catatannya. Kalau sore amsayna wa amsal mulku lillah. Saya ulang, kalau pagi asbahna wa asbahal mulku lillah. Kalau petang amsayna wa amsal mulku lillah. Itu catatan pertama. Kemudian yang kedua, dalam lafaz setelah amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru doa, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Ini kalau petang. Kalau pagi, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Jelas? Kembali sesuaikan dengan waktunya masing-masing. Ya, kalau kemarin sudah hafal yang pagi, tinggal yang petang mengganti sedikit lafaz. Dari asbahna wa asbahal mulku lillah diganti amsayna wa amsal mulku lillah.
dari Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum diganti Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhil lailah wa syarri ma ba'daha. Kemudian yang berikutnya catatan tentang zikir ini, Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari. Wa su'il kibari dibaca dengan semua berharokat. Wa su'il kibari. Al-kibar artinya usia tua, dan boleh dibaca dengan mensukun ba. Wasu'il kibri artinya sombong. Dua-duanya boleh. Bagaimana mengamalkannya? Kadang dibaca al-kibari, kadang dibaca al-kibri, supaya semua yang datang dalam hadis kita amalkan. Jelas ya? Aku berlindung kepadamu dari jeleknya masa tua. Ya, satu sisi kalau dibaca al-kibari, kalau dibaca al-kibri, aku berlindung kepadamu dari jeleknya apa? Sombong. Berarti ada sombong yang bagus. Dulu lupa enggak saya sampaikan, diisyarohkan tapi kelewatan. Jadi ada sombong yang bagus. Sombong yang bagus itu seperti sombong dalam peperangan. Kalau perang nggak boleh tawadhu sama musuhnya. Monggo ya, dibunuh antum. Harus sombong gitu ya dalam peperangan. Berarti saat itu al-kibr mamduh. Sombong saat itu terpuji. Karena bukan sombong yang tertanam jelek di dalam hati, tidak. Tapi itu sombong dalam arti membanggakan Islam, membanggakan kalimatullah. Nah, dalam peperangan begitu, itu dibolehkan. Atau dalam kondisi tertentu yang seorang itu harus melakukan itu karena memang maslahahnya besar, seperti di hadapan musuh atau orang-orang yang berlaku jahat terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya, nah, adapun selain itu al-kibr jelek. Ya. Dan menafsirkan al-kibr nggak boleh dengan perasaan kita, ya, tapi dengan hadis Rasulullah SAW. Nabi SAW mengatakan apa? Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu sombong. Orang yang cemberut apa sombong? Belum tentu sombong. Barangkali dia memang lagi ada masalah sehingga harus cemberut. Jadi jangan mudah-mudah menghukumi dengan perasaan. Tapi sombong itu adalah menolak kebenaran, meremehkan manusia. Meremehkan orang lain dengan sesuatu yang tidak mesti diremehkan, tidak boleh. Tidak ada alasan untuk meremehkannya dengan sebab itu namanya sombong. Dan paling dahsyatnya sombong, menolak kebenaran yang berupa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menolak kebenaran yang berupa apa? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sombong. Kayak iblis diperintah sujud sama Adam, dia tidak mau sujud. Apa kata Allah? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-iba, enggan, sombong. Padahal itu disuruh sujud kepada siapa? Adam. Sekarang ada orang dikasih tubuh yang sehat oleh Allah, diberi makan oleh Allah, diberi kebutuhan hidupnya dicukupi oleh Allah, dia sehat, dia cerdas, dia berpikir, diperintah oleh Allah untuk sujud menyembah Allah, tidak mau. Tidak ada alasan kecuali apa? Sombong. Ada orang katanya muslim, tinggal di komunitas muslim, dengar adzan, tetangganya sholat, anaknya sholat, lah kok enggak sholat? Padahal waras. Kira-kira kalau ditanya kenapa enggak sholat, apa alasannya? Enggak mampu. Loh, makannya banyak kok enggak mampu loh. Apa alasannya? Sombong. Lalu iblis saja suruh sujud sama Adam.
Karena aba wastakbara, enggan dan sombong, Allah laknat dia, Allah cap sebagai lambang kekafiran, Allah hinakan di dalam neraka, Allah kutuk, ya. Maka masya Allah, makanya yang benar pendapat ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja kafir dia. Mau alasan apa? Ya, Allah SWT menyatakan yauma yuksafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari disingkap betisnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang yang tidak mau sujud di dunia itu diperintah untuk sujud, mereka tidak mampu. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Mereka kehina, ketakutan di akhirat, hina, dihinakan oleh Allah SWT. Dulu di dunia selamat, sejahtera, sehat, diperintah sujud, mereka tidak mau. Jadi aneh, muslim tinggal di perkotaan, perkampungan, di situ mendengar azan, ya, bahkan kadang-kadang anaknya muadzin, dia enggak sholat, itu, karena anak sholat, istrinya suruh sholat, lantung enggak sholat, sombong. Ini diperintah oleh Allah suruh sujud, sombong, ya. Nah, al-kibr buruk. Makanya dosa meninggalkan perintah dengan dosa menerjang larangan itu lebih berbahaya dosa meninggalkan perintah. Ini fikih yang diberikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau berdalil dengan kisah iblis dan kisah Adam alaihissalam. Apa dosanya iblis? Meninggalkan perintah. Diperintah sujud tidak mau, berbuah laknat, dilaknat oleh Allah, dihinakan oleh Allah, dijadikan lambang keburukan. Dosanya Adam apa? Menerjang larangan. Dosanya Adam menerjang larangan. Maka Allah beri taubat dia. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jelas ya? Makanya para ulama kita sepakat dosa meninggalkan sholat, dosa meninggalkan sholat fardu dengan sengaja itu lebih besar, lebih buruk dosanya daripada pembunuh, pencuri, penzina, peminum keras, perampok, penyamun. Ya, orang itu dia sudah pemabuk, peminum minuman keras, dia pencuri, dia perampok, dia pembunuh, dia penzina, kumpul jadi satu. Jelek apa bagus? Jelek. Lebih jelek orang yang meninggalkan sholat. Jelas. Karena itu modalnya sombong. Kalau ini barangkali terlindas hawa nafsunya, syahwatnya, maka dijaga, ya. Kalau ada perintah dari Allah dan Rasulnya itu sami'na wa ata'na. Kalau enggak mampu, apa alasannya? Harus bisa beralasan di hadapan Allah SWT. Ya, wanita-wanita diperintah berhijab, enggak mampu, apa alasannya? Apa mengganggu lingkungan berhijab itu? Atau menurunkan pendapatan negara? Atau malu-maluin? Enggak. Kalau hanya menuruti kemauan orang-orang fasik, ahli maksiat, ya selamanya tidak akan bisa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasannya apa coba? Ya, kalau enggak kuat beli kain, ya berarti tinggal di rumah saja, enggak usah keluar, supaya tidak nampak auratnya. Begitu. Dulu para sahabiah begitu, harus keluar. Ada yang enggak punya jilbab, dipinjemin sama saudarinya jilbab itu. Kalau enggak ada jilbab enggak keluar. Sekarang pakai jilbab enggak berani keluar. Jilbab itu menutupi auratnya ketika keluar. Di rumah jilbaban, di luar buka-bukaan. Nah ini musibah. Nah, suami enggak boleh diem. Suami yang diem istrinya dalam kemaksiatan itu dayus namanya. Mentalnya enggak mental suami.
Ya, istri harus dijaga. Kalau ngayal nggak mau, ganti. Ganti apa coba? Wallahu a'lam bishawab, ya. Itu nah. Taib. Ini urusan zikir kok sampai istri ini. Taib, ya. Itu makna wasu'il kibari, jelek, sombong, al-kibr. Sombong menolak kebenaran. Taib. Kemudian berikutnya itu yang bersekutu ya, antara pagi dan petang, cuman ada perubahan sedikit. Kemudian yang disebutkan oleh muallif, Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Marrah wahidah sekali. Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakas syukur. Ini kalau pagi, Allahumma ma asbaha bi. Kalau sore, asbahanya diganti amsa. Nah, dah itu yang bersekutu pagi dan petang. 8 zikir sama lafadz maupun jumlah bacanya, pagi petang sama, zikir pertama sampai ke 8, 9, 10, 11 ya, itu asalnya sama, ada sedikit perubahan dengan apa tadi yang sudah dijelaskan. Berarti yang tidak disebutkan dari zikir pagi di zikir petang kemarin sudah dijelaskan, itu khusus zikir pagi. Satu zikir khusus zikir petang, satu zikir yang khusus untuk petang saja, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibaca sekali, hanya sore saja. Ya. Dibaca sekali hanya waktu sore. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibaca sekali hanya di waktu sore berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu an dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Naam. Riwayat yang menyatakan bahwa zikir tadi juga termasuk zikir subuh, zikir pagi, itu riwayatnya lemah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu hanya zikir petang dengan riwayat Imam Muslim hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Ya, dibaca sekali saja khusus petang. Riwayat yang menyatakan itu juga termasuk zikir pagi, itu riwayatnya dhaifah, lemah. Berarti nggak boleh diamalkan. Pagi nggak ada zikir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Kemudian riwayat yang menyatakan bahwa zikir tersebut dibaca 3 kali, itu juga riwayat yang lemah. Riwayat yang sahih dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bacanya cuman sekali. Jelas ya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, berdasarkan riwayat Imam Muslim hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, dibaca sekali dan khusus zikir petang. Riwayat yang menggabungkan itu juga termasuk zikir pagi, itu riwayat yang lemah. Riwayat yang mengatakan dibaca 3 kali juga riwayat yang lemah, tidak boleh diamalkan. Naam. Taib, itu selesai. Maka kesimpulan dari zikir pagi dan petang, zikir pagi itu jumlahnya adalah 13 paket zikir. 13 paket zikir. Jadi maksudnya nanti sambil zikir dihitungin pertama ini. Kok baru 9? Berarti ada yang belum dibaca. Berapa jumlahnya pagi? 13. Nanti kalau nuruti yang
lain bisa jadi banyak, bisa 15, bisa banyak zikir itu. Tapi yang ditulis oleh muallif hafizahullah taala untuk zikir pagi jumlahnya berapa? 13. Ya. Dan zikir petang wa anna adhkaral masa iddatuha isna asara. Untuk zikir petang jumlahnya 12. Beda berapa? 1. Nanti dilihat ya di bukunya masing-masing, di kitabnya. Wa annal mustaraq bainahuma bilafdhihi thamaniyatun. Yang bersekutu antara pagi dan petang secara lafadznya tanpa ada perbedaan 8 zikir. Yang bersekutu untuk pagi dan petang secara lafadznya tanpa ada perbedaan 8 zikir. Dari nomor 1 sampai ke 8 dalam kitab yang disebutkan di situ oleh muallif hafizahullah taala.